Ya, selamat pagi buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Selamat kalian sudah berada di kelas 6. Dan pada hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita melalui online. Jadi Bapak harap anak-anak yang berada di rumah benar-benar menyaksikan video ini. Ini singkat, kita nggak perlu lama. Bapak akan menjelaskan secara garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa melihat di buku kalian, di buku paket, di halaman yang pertama. Di situ ada tema, yaitu ibadah dalam perjanjian lama. Jadi kita akan melihat secara singkat ibadah perjanjian lama. Apakah berbeda ibadah perjanjian lama dengan ibadah di perjanjian baru? Nah, hari ini khusus kita akan melihat ibadah dalam perjanjian lama. Jadi kalian bisa melihat di sini di Alkitab, kalian boleh membuka sendiri di rumah di Alkitab kalian, yaitu di Ulangan pasal yang ke-10, 12 sampai yang ke-14 dan 2 Samuel 6 ayat yang pertama sampai ke-15 dan Nehemia 8, 6 sampai ke-7. Kalian boleh baca sendiri di situ tentang ibadah-ibadah dalam perjanjian lama. Dan saat ini kita akan melihat di selanjutnya di materi di bagian yang ke-A, kita akan melihat seperti apa ibadah dalam perjanjian lama. Apakah berbeda ibadah perjanjian lama dengan ibadah di perjanjian baru? Di sini kita akan melihat bahwa perbedaan itu memang sungguh berbeda dengan ibadah yang kita lakukan saat ini. Di perjanjian lama, cara orang beribadah kepada Tuhan yaitu dengan namanya ibadah simbolik. Apa ibadah simbolik? Ibadah simbolik bagaimana kita melihat waktu zamannya Abraham, zamannya di sini ada Kain dan Habel, dan zamannya Yakub. Cara mereka beribadah itu berbeda dengan cara ibadah kita pada saat ini. Mereka menganut ibadah simbolik. Ibadah simbolik itu seperti apa? Nah, bagaimana mereka menyiapkan sebuah hewan domba yang terbaik, domba yang gemuk, domba yang sehat, dan mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Apa artinya? Mereka percaya kepada domba? Bukan. Tetapi domba ini melambangkan tentang Yesus yang akan datang di kemudian hari. Yang Yesus sudah datang pada saat ini ya. Jadi di ibadah perjanjian lama mereka beribadah, mereka mempersembahkan kurban bakaran. Seperti kalian boleh melihat di buku paket kita di situ bagaimana domba yang terbaik, domba yang sehat, domba yang benar-benar tambun dia letakkan di atas mezbah dan mereka sembelih dan mereka bakar, dan itu yang akan sampai kepada Allah yang ada di surga. Jadi ini cara ibadah di dalam perjanjian lama. Jadi kita melihat ciri utama ibadah dalam perjanjian lama adalah persembahan korban syukur. Jadi ini ciri ibadah dalam perjanjian lama adalah persembahan korban syukur. Itu nggak lagi kita lakukan saat ini. Jadi kita bicara dulu di perjanjian lama ya. Jadi peristiwa ini dimulai dari cerita Kain. Tentu anak-anak udah tahu Kain itu siapa, Habel itu siapa, dan zaman bapak leluhur mereka yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Persembahan kurban pertama sampai ibadah zaman para bapak leluhur. Jadi kita melihat di sini bagaimana bentuk-bentuk persembahan ada di buku kalian. Kalian melihat bentuk korban persembahan, yaitu korban persembahan yang pertama kali disebut dalam kitab Kejadian adalah kurban persembahan Kain dan Habel. Ya, Kain mempersembahkan kepada Allah makanan hasil tanamannya. Jadi hasil pertanian dipersembahkan kepada Allah. Habel mempersembahkan domba yang paling baik, yang paling segar, yang paling sehat, dan yang paling tambun. Mereka melakukan ini semata-mata untuk memuliakan Allah atau bersyukur kepada Allah.
cara mereka bersyukur kepada Allah di ibadah perjanjian lama, mereka mempersembahkan korban yang terbaik. Mereka berikan kepada Tuhan. Ada juga kita melihat di sini Abraham, bagaimana dia mempersembahkan domba. Bentuk ibadah Abraham adalah ketika Abraham merelakan Ishak untuk menjadi kurban persembahan. Kerelaan Abraham mengorbankan anaknya tidak didasari keinginan untuk memperoleh sesuatu dari Allah, melainkan suatu pernyataan kesetiaan kepada Allah dengan mempersembahkan Ishak. Abraham menyatakan ketaatannya kepada perintah Allah. Demikian pula Ishak saat berumur 25 tahun, ia menuruti keinginan ayahnya untuk beribadah kepada Allah. Ishak disebut sebagai anak perjanjian, menunjukkan ketaatan yang penuh saat ia bersedia dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Walaupun ketika Ishak akan dipersembahkan kepada Allah, Tuhan menyiapkan domba yang untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi Ishak tidak jadi dipersembahkan. Di sini Allah mau melihat kesetiaan Abraham. Setia nggak Abraham kepada Allah? Apakah dia rela memberikan anaknya kepada Allah? Di sini Tuhan mau menguji iman dari seorang Abraham. Jadi ini bentuk ibadah dalam perjanjian lama, mempersembahkan kurban bakaran. Ada juga di sini kita melihat Yakub. Selain Kain dan Habel, ada Abraham, ada Yakub yang mempersembahkan kurban sembelihan di atas gunung kurban yang dibawa ke hadapan Allah berupa seekor lembu atau kambing jantan atau betina yang tidak bercela. Sebelum menyembelih binatang kurban, sang pemilik harus meletakkan tangan di atas kepala binatang kurbannya sebagai lambang keselamatan yang Allah anugerahkan baginya sehingga tidak binasa dalam dosa. Jadi ini ibadah dalam perjanjian lama. Satu hal yang harus kalian tahu bahwa ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru atau saat ini itu berbeda. Kita tidak lagi menganut ibadah perjanjian lama seperti mempersembahkan korban. Ini sekilas sejarah bagaimana kita melihat bagaimana sih cara orang zaman dahulu mempersembahkan syukur mereka kepada Tuhan, yaitu dengan mereka mempersembahkan kurban bakaran, kurban domba yang paling baik mereka berikan kepada Tuhan untuk memuliakan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi inilah beberapa garis besar contoh ibadah dalam perjanjian lama. Kalian simak video ini, kalian baca buku ini, dan selanjutnya kalian akan menjawab beberapa soal yang Bapak akan berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita.